Oke. Tunggu yang lain dulu ya teman-teman ya. Tiga menit lagi ya. Sambil nunggu yang lain. Pada kemana nih yang lain? Masih kurang 4 orang. Eh, nggak kerasa ya udah 5 menit. Eh, ini masih kurang 4 orang teman-teman. Kita langsung aja ya.
Ya, semuanya nyalain kamera. Nanti aku mulai. Oke. Alvaro gimana? Bisa? Aiman? Alvaro, Aiman. Halo, Alvaro, Aiman. Bisa? Mana nih orang? Ini enggak kali ya. Nah, nah, oke. Aiman masih sholat kayaknya. Oke, ya Bapak. Yang langsung mulai aja ya. Oke. Izin share screen. Nah, oke. Di pertemuan kita hari ini, kita nanti akan bikin game Arkanoid. Sebelumnya kita bikin game Fast Clicker ya. Ada 3 bagian. Nah, ini Arkanoid juga sama. Nanti ada 3 bagian. Berarti nanti kita akan 3 minggu bahas bikin game ini. Nah, sebenarnya Arkanoid itu apa sih? Nah, ini ya. Pernah lihat game seperti ini, teman-teman? Pernah lah ya, familiar ya. Jadi dia kayak game apa sih ya, mantul-mantul gitu. Ada apa ini? Pedal ya kan. Terus nanti kita kayak ada satu bola di sini nanti kayak mantul-mantul gitu ya kan, mantul nanti balik lagi ke sini, mantul lagi balik lagi. Targetnya adalah kita habisin semua balok yang ada di atas. Nah, kalau misalnya apa sih ini namanya, bolanya kok nanti ngelewatin dari pedal kita, berarti kita kalah gitu. Dan ini pedalnya kita bisa gerakin ke kiri maupun ke kanan. Nah, sebenarnya nih ya, Arkanoid adalah nama dari seluruh keluarga game. Arkanoid pertama kali muncul pada 1986 sebagai game mesin koin Jepang. Nah, itu langsung menjadi populer dan nantinya dibuat ulang ya, berkali-kali untuk berbagai perangkat. Contoh kayak komputer, telepon, gamepad, dan lain-lain. Jadi dulu itu bentuk gamenya itu seperti ini teman-teman ya. Gamenya jadul. Kayak teman-teman kalau pernah lihat di game zone kayak gitu ya kan, di mall-mall. Nah, seperti ini dulunya. Terus semakin ke sini semakin ada inovasi ya kan, dibikin versi kayak gamepad kayak gitu ya, versi yang kayak Nintendo kayak gitu lah, PS. Nah, terus sampai sekarang di upgrade, dibuat ulang versi Android, versi iOS, pasti ada game seperti ini ya. Dan apa sih namanya, fiturnya pun ada yang dikembangin. Misal kalau kita kena balok hijau nanti ada kayak extra point. Terus ada lagi misalnya pedonya tambah lebar atau misal tantangan apalagi kayak itu ya. Jadi lebih bervariasi ya. Yang dulunya basic seperti ini tapi ya semakin ke sini, dan ini Kak Deni yakin ini masih populer ya. Ini masih populer ya. Bahkan kalau kita gabut ya, kadang main-main seperti ini ya kan. Nah, kerangka referensi tujuannya adalah untuk memprogram game retro arkanoid ya. Jadi nanti kita akan bikin versi simpelnya seperti ini. Intinya nggak jauh beda sama fungsi yang awal ini ya. Intinya adalah kita bikin pedal, ada bola, ada musuh. Tugasnya mantul-mantulin, targetnya kalau pengen menang ini harus habis. Nah, kalau misal bolanya nanti jatuh sampai ke bawah, di bawah pedal berarti kita kalah gitu ya. Nah, terus ini eh, kita nanti akan butuh gambar enemy, bola, sama platform. Ini nanti udah disediain, jadi teman-teman tinggal coding aja. Nah, kalau kemarin kan kita enggak, kita bikin fast clicker itu kan kartunya kita gambar sendiri, bikin kotak sendiri. Tulisannya pun kita nulis sendiri. Kalau ini kita pakai gambar, ya. Nah, tapi sebelum kita coding seperti biasa, kita bikin mind map-nya dulu, terus nanti daftar checklist. Nah, baru nanti kita bisa
mulai ngoding terus presentasi dari hasil gitu ya. Ini mind mapnya. Nah, arkanoid formalisasi ya. Ada gambar bola, platform dan monster sama ya, tiga gambar. Oke. Nah, bingkai spread iya, file apa file PNG juga iya ya, bingkai spread. Bingkainya ada gambarnya seperti itu. Nah, kalau yang monster ini kita pakai looping, nanti kita tampilin 24 kali, tapi intinya adalah gambarnya sama ya. Tinggal nanti kita ubah-ubah koordinatnya. Di sini kayak gitu ya. Terus untuk fungsionalnya, nah, ada kontrol platform ya. Di sini dikatakan tombol A sama tombol D. Kalau tombol A, huruf A kita tekan, nanti bergerak ke kiri. Tapi kalau kita tekan huruf D, nanti bergerak ke kanan ya. Tapi nanti kita aturnya pakai panah aja di biar nggak bingung ya. Panah kiri sama panah kanan gitu. Gerakan bola, bolanya otomatis, nggak mungkin kita atur sendiri. Kalau kita sendiri enak dong. Kita setting bolanya ke kiri terus, berarti pedulnya tinggal kita arahin ke kiri. Ya nggak bisa. Kita atur bolanya gerak otomatis. Intinya adalah kalau ketemu pojokan, dia mantul. Ketemu musuh, dia mantul. Kayak gitu. Ketemu pedul, dia mantul. Gitu aja terus ya. Collision, tabrakan. Di sini ada dua jenis tabrakan, yaitu bola sama monster. Nah, apa yang akan terjadi kalau bola sama monster dia tabrakan? Monsternya akan hancur, ya. Monsternya akan kita hapus. Terus nanti bola sama pedal, sama platform. Kalau bola kena platform nanti bolanya mantul. Nah, di sini nggak ada tabrakan antara platform dan monster. Kenapa? Karena ya nggak mungkin. Pedalnya cuma di bawah, monsternya di atas, dan pedalnya pun dia cuma bisa gerak ke kiri ke kanan. Dia nggak akan ke atas, jadi nggak akan mungkin tabrakan sama monster, apalagi monsternya dia diem, nggak gerak ya. Jadi kita nggak atur collisionnya. Nah, ini Kak Denny screenshot, silakan teman-teman nanti bikin mind map-nya ya. Oh, lewat apa? Kirim lewat chat Zoom bentar. Oke. Nanti silakan dikerjakan di dasar development game Arkanoid. Nih ya, Arkanoid. Loh, masuk coding, sorry. Ini berarti. Nah, ini nomor satu ya. Oke, yuk. Semuanya share screen. Sambil aku kirim ke WA kali ya. Nah, ya, share screen aja udah aku setting. Modul 6 lesson 6 yang ada gambar kertas. Yang nomor satu. Nah, aku mute ya. Baik.
Sprite ya, Sprite temennya Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ya, bukan Sprite, Spirite, Spring atau apa. Pokoknya Sprite ya. Temennya Coca-Cola, Fanta. Ya, ya. Semuanya sudah. Aku izin stop share kalau gitu. Oke, aku share screen lagi ya. Sip. Nah, yang kedua, ini daftar checklist. Nah, yang akan kita buat hari ini untuk bagian pertama, ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan buat adegan, buat scene ukuran 500-500, ya, display set mount ya, 500-500. Kemudian kita kasih warna background pakai palette RGB, seperti pas bikin fast clicker ya, pakai color picker. Terus nanti kita kasih pengaturan waktu, pakai game time clock. Terus kita bikin frame rate jadi 40 fps ya, sama seperti fast clicker lah ya. Terus nanti kita bikin kelas untuk spread gambar, buat dan tampilkan spread bola, platform, dan monster. Jadi kita targetnya hari ini sekaligus nampilin bola, platform, dan monster. Cuma nampilin aja loh ya. Oke. Nah, ini aku screenshot. Silakan nanti yang nomor 2 dikerjakan. Nih, aku kirim ke chat Zoom. Oke, yuk semuanya saya screen lagi. Yes.
Yang lain bisa saya screen. Ini baru Raffi sama Alvaro yang saya screen, tapi belum. Satu orang udah selesai ya sih. Yang lain musuh, tungguin jawab Pak. Oke. Jangan lupa disimpan Raffi kalau udah. Oke. Nah, simpan simpan ganti simpan. Di save kalau udah. Save dulu, save dulu. Kalau kamu langsung pindah nanti hilang. Oke, ya, oke ya. Aku izin stop share. Kita lanjut lagi. Ya, aduh. Nah, oke. Coba kita cek kualifikasinya. Nah, demonstrasikan kemampuan diri. Yang pertama, kita coba bikin kelas dasar dari Pygame, list dan metodenya. Oke, nah, bagaimana kamu bisa membuat game scene, bagaimana kamu bisa memasang warna latar belakang, bagaimana kamu bisa memasang warna spesifik. Nah, oke, kita akan bahas scene game dengan latar belakang warna. Nah, oke, ini ya. Kalau kita mau bikin scene ukuran 500-500, nah kita bisa pakai display set mode. Ya. Tapi ini belum kita tampilin, kita masih simpan di variabel
window, ya. Belum kita tampilin, ya. Terus ini window ya, window bukan jendela. Window fill. Nah, jadi kita mau ngeset ini tuh nanti displaynya warna apa? Pakai RGB color. Ya, nanti warnanya taruh dalam sini aja. Pygame display update itu untuk update tampilannya. Nah, ini untuk bikin timer. Nah, untuk bikin timer, tapi ini timernya masih kesimpan di variabel jam loh ya. Nah, baru deh ini kita pakai eh, refresh rate. Jadi tiap 40 fps dia akan update tampilan. Nah, fps kan itu frame per second, artinya adalah 40 gambar tiap detik. Jadi satu satu detik tiap satu detik kita butuh 40 gambar. Bayangin kita pakai gambar 40 gambar selama satu detik. Nah, ini angkanya boleh dikutak-ganti teman-teman. Jadi nanti kalau kita kurangin misal jadi 10 atau 5, berarti nanti gambarnya agak patah-patah karena kita nggak punya stok gambar. Ya. Bayangin aja 40 kertas ditampilin dalam satu detik. Nah, kayak gitu. Kalau cuma 10, cuma 5, berarti kan nanti gambarnya patah-patah. Ya kan? Nggak bisa slow mo gitu ya. Nggak bisa yang smooth gitu. Nah, terus kalau dinaikin gimana Kak? Nggak apa-apa. Ya, mau diganti 100, 200 nggak apa-apa. Tapi gini, balik lagi ke performance dari komputer atau laptop masing-masing. Ya, takutnya nanti ini diganti 100, 200, malah nanti laptopnya nggak kuat. Akhirnya malah hang. Ya kan? Jadi not responding gitu. Nah, apa itu loop game? Bagaimana kita bisa membuatnya? Apa yang akan menjadi kondisi dari menyelesaikan persiapan dari template game? Nah, jadi ini closetnya ya. Intinya adalah gini teman-teman. Aku udah pernah bilang kalau game ya semua game itu sebenarnya dia looping terus non-stop ya looping diulang-ulang ya. Terus kapan nggak berhentinya? Berhentinya kalau kita quit dari game itu ya. Kalau kita ada menu new game, load game, terus apalagi setting kayak gitu. Nah, itu berarti gamenya masih ngeloop ya. Dia masih update tampilan. Nah, terus kapan stopnya? Kalau kita quit. Kalau kita quit udah gamenya selesai. Gitu ya. Bukan terus kita game over itu selesai, bukan. Itu gamenya masih jalan. Ya, gamenya masih jalan, cuma emang tampilannya yang game over, dia freeze. Nah, kayak gitu intinya. Apa itu kelas? Bagaimana kamu bisa membuat kelas turunan? Nah, ini ya. Jadi kalau mau bikin kelas, kelas namanya apa? Nah, dikasih kurung. Ini konstruktor. Ini itu metode yang dipanggil pas kita bikin objek, bikin instance. Terus ini metode biasa. Nah, ingat ya, kalau mau bikin konstruktor, itu pakainya dua underscore, dua kiri, dua kanan. Ini. Nah, super kelas sama turunan kelas. Misalkan kelas super sudah ditulis untuk membuat kelas turunan, kita harus tentuin nama dari super kelas. Ya. Nanti nama super kelasnya taruh di dalam kurung di sini. Ini nama kelas anak, ini orang tua. Metodenya apa? Silakan ditambahkan. Apa itu list? Gimana kamu bisa membuat list dan mengisi dengan elemen? Metode kerja dengan list, apalagi yang kamu ketahui. Nah, kalau teman-teman lupa, list itu dia sama kayak variabel biasa. Ya, cuma kita bisa isi lebih dari satu isian, lebih dari satu item. Tinggal dikasih kurung aja. Ya. Nah ini berarti kita bisa isi satu variabel dengan empat isian, empat nilai. Kalau mau ditampilkan satu-satu ya tinggal gini aja. For A in musuh. Ya. E itu bebas mau diganti A, B, C, D, E bebas. Yang penting nanti pas manggil juga sama. Kalau A, B, B, C, C, D, D kayak gitu. The draw. Nah, ini case-nya kalau kita mau pakai packing draw. Ini kalau mau bikin list, nah bisa seperti ini. Kalau mau ngisi list, jadi misal ini udah ada 4 isian, mau kita tambah satu, tinggal append aja. Nama listnya apa? Append. Nah, ini ngecek apakah enemy itu ada di enemies. Kalau ada berarti, sorry. Kalau ada berarti return true, kalau nggak ada berarti false. Ini kalau mau di looping satu per satu, ya. Spread 1, spread 2, spread 3, spread 4, gitu ya. Land enemies, enemies. Ngitung banyaknya item di list. Oke, bagus. Kamu udah siap untuk brainstorming dan menyelesaikan tugasmu. Oke, nah, objek game arkanoid. Nah, bagaimana kamu bisa memprogram ini? Nah, kemarin sudah ya kan? Menyambungkan modul,
membuat objek data belakang, mengisi dengan warna, membuat timer game, nanti diatur refresh rate-nya, memperbarui scene. Oke. Coba deh. Bentar. Coba aku sambil praktek di sini ya. Nah, oke, ini aku hapus. Nah, berarti kita mulai dari import Pygame. Nah, terus kita nyalain Pygame-nya, Pygame.init. Nah, terus apa? Window, Pygame, display, set, mode. Nah, kayak gini ya. Kita bikin ukuran 500, 500. Nah, kemudian window, kita fill pakai warna apa back ya. Nah, jadi kita harus bikin warna backnya dulu. Eh itu RGB color. Nah, ini with this goal. Mana ini? Coba mana ya? Color ini. Bukan RGB ini betul ya. Nah, aku pengen warna, nah ini. Pakai warna ini. Nah, nah, oke. Terus tadi apa lagi? Jam, Pygame, time, clock. Nah, terus kita ulangi while true. Nah, oke. Jam detik 40 fps. Pygame display update. Ya, coba bisa nggak? Nah, oke ya. Oke, bikinin dulu aja teman-teman ya. Nih, aku screenshot, aku kirim ke chat. Ya, semuanya saya screen lagi. Nah, aku kirim ke WA juga. Bisa nggak screennya? Warnanya kamu diganti nggak apa-apa pakai RGB color. Tadi aja kayak tadi yang contohin.
Tujuannya ketiga lagi, Pak. Nah, oke, coba mulai. Nah, sip. Ya, dua orang udah bisa. Udah bisa kan sih? Oke. Angkanya diganti, diganti aja ke apa-apa. Karena emang nggak ada apa-apanya, jadi nggak masalah. Ya. Cuma nanti kalau kita sudah terjun ke dikasih item-itemnya, oke, semuanya aman ya? Oke, langsung aja kalau gitu. Aku stop share. Nah, kalau dikit enak nih teman-teman, jadi kita cepet sat gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini membuat spread dengan gambar. Nah, ini gambarnya teman-teman nggak usah cari. Udah aja. Nih. Nah, kalau aku klik ini, nah, sudah aja. Kita udah punya gambar enemy, bola, sama platform. Jadi teman-teman nggak usah nyediain. Nah, tapi nanti kalau teman-teman coding beneran, ya tetap harus cari gambar. Ya. Nah, di sini ada dua bagian. Ada yang namanya area segi empat, sama gambar itu sendiri. Nah, area segi empat ini, ya, itu kita pakai untuk melacak koordinat objek. Ya, kalau gambar ini itu bertanggung jawab untuk penampilan dari luar. Ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ngatur collision sampai sini, itu udah tabrakan, udah tabrakan meskipun kita belum sampai mukanya. Ya, kalau bolanya udah sampai sini, itu dia udah nabrak karena dia udah kena segi empatnya. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, membuat spread dengan gambar, sebelumnya kita udah pernah ya pakai skema kelas turunan di fast clicker ya. Kurang lebih sama seperti ini ya. Nah, ya. Jadi nanti kelas picture area telah mendeskripsikan area segi 4. Mari salin kelas ini dari proyek sebelumnya. Mari membuat kelas turunan picture yang menampilkan gambar. Ya, oke, kita skip aja. Nah, gimana cara bekerja dengan gambar? Atau gini aja deh, biar kita nggak apa sih namanya, nggak langsung terburu-buru, dikit-dikit aja deh. Dari sini dulu. Eh, apa sih namanya? Nggak kelas picture sih. Kita bikin kelas area dulu. Ya, kita bikin kelas area, baru kita menuju kelas picture. Nah, kelas area itu teman-teman bisa ngopi dari project sebelumnya di fast clicker ini. Nah, ini kelas areanya di copy aja nggak apa-apa. Nah, nih. Karena sama-sama kita pakai kelas area. Nah, ini diambil dulu aja. Kalau misal teman-teman kemarin belum selesai, ya udah diketik aja nggak apa-apa ini. Login website. Ya, aku stop share. Silakan teman-teman share lagi. Kalau mau ngopi project sebelumnya nggak apa-apa. Kalau mau ngetik lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pas areanya pakai ini aja deh yang belum lengkap. Ternyata fast track aku belum selesai kemarin. Yang aku hapus. Nah, pakai yang ini aja yang lebih lengkap. Aku hapus.
yang ada 5 metode, 5 dev. Taruh sini Raffi, ya, taruh sini. Di atasnya Veltro, jangan di bawahnya Veltro. Nah, oke, Ahmad, sip. Pakai yang 5 metode ya teman-teman. Ya, Alfara juga pakai yang 5 metode. Kalau Diran emang belum ada tampilannya ya. Karena kita baru bikin kelasnya. Belum masuk ke instance, belum masuk ke objeknya. Yang penting Diran nggak ada masalah, nggak ada error. Kalau Jiran nggak ada bedanya kayak tadi karena kita baru bikin kelasnya. Tapi yang penting Jiran nggak ada masalah, jadi benar. Ada 5 metode ya, ada 5 dev.
Oke. Ini areanya hapus lagi, Raffi. Kenapa ada dua area? Satu aja, satu aja. Heeh. Nah, kenapa double-double? Ah, ini kok double, Raffi? Lihat gambar yang terakhir aja. Yang ada 5 Jeff. Yang ini berarti nggak dipakai ya? Nggak usah dipakai. Ya, hapus saja. Ya, hapus saja. Hapus saja. Ah, nggak usah, nggak usah. Ah, ya udah benar. Udah benar. Dihapus saja ini. Nah, ya lanjutin aja. Oke. Udah ya. Oke. Kalau sudah, aku izin stop share. Bentar. Ini apa? Berarti input. Hmm, exhibit. Oh, ini. Tomat. Oke. Yuk, coba mulai. Sip. Oke ya. Aku izin stop share lagi, teman-teman. Oke.
Oke. Ah, lanjut. Nah, jadi kita udah bikin kelas area, ngopi dari fast clicker, lebih sama sih. Nah, ini ada kelas picture. Nah, ini kelas picture itu dia kelas anak dari kelas area. Nah, oke. Jadi, kalau kita mau kerja dengan file grafis, spread bisa dibuat bukan hanya dengan teks dan objek geometris, tapi juga gambar. Caranya nanti pakai image float, terus namanya apa. Nah, ngupload gambar, gitu ya. Nah, jadi ini, ya kita bikin kelas picture, anak ya, ini orang tuanya dari area. Ya. Super ini juga berarti manggilnya dari area. Nah, ini untuk mau ngimport gambarnya, ya upload gambarnya pakai image load file name. Nah, file name dapat dari sini. Nah, nanti pas kita bikin apa sih namanya? Bikin instance. Nah, langsung sebutin aja namanya apa monster atau apa pedal, terus apa lagi ball, nah, kayak gitu. Sebutin aja. Tapi sampai sini itu kita belum bisa nampilinnya di draw ini. Embed image sama ini ukur apa koordinatnya kita mulai dari mana gitu ya. Dan copy taruhnya di mana? Nah, setelah kita bikin kelas area. Nah, jadi setelah kita bikin kelas area, kita taruh sini ya. Ini aku copy aja biar cepet ya. Nah, sorry. Nah, ini ya. Oke, sama. Yang penting jiran nggak ada error ya. Oke. Wait. Sorry. Aku kasih kotak dulu biar nggak bingung. Nah, jadi naruhnya diperhatiin ya di sini. Oke, aku izin stop. Kita kirim ke chat. Aku stop share yuk semuanya saya skin lagi.
Draw-nya eh, coba cek lagi Raffi. Kak, ini file name maksudnya apa, Kak? Kenapa? File name maksudnya apa, Kak? Nama file. Yang di sini. Tapi nanti pas kita bikin objeknya. Kalau ini kan cuma parameter ya. Berarti kayak dia variabel gitu. Kamu diganti nggak apa-apa, misalnya AA gitu. Berarti nanti ini juga diganti nanti AA gitu. Ini di sini ada isinya kalau nggak salah. Iya. Package image load. Dia kayak variabel gitu. Ya, kamu diganti nggak apa-apa. Oke, sip. Udah semua ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Oke. Ah, oke. Ini sudah. Oke, sekarang kita mulai nampilin gambar berarti ya, objek monster. Gimana sih cara kita bikin satu monster? Nah, ini ada kodenya ya. Nah, kita bisa pakai picture. Ini sebagai contoh. Ini contoh ya. Ntar aku coba dulu. Nah, aku taruh di sini. Sorry. Hmm, atau bentar sini aja deh. Sini aja. Nah, gini aja. Name X. Oh iya, X-nya belum ada. 20 deh bisa. Ambil ya. Enemy.png. X-nya 20, yang 20. Oke. Nah, ini kan kita baru bikin objek ya, baru bikin objek, tapi belum kita tampilin. Berarti kita tampilin dulu enemy. Aduh, enemy dot draw. Nah, ya gini. Coba mulai mw mw kita pakai window. Nah, muncul ya, gitu. Dan nanti bisa apa sih namanya? Aduh, masih jalan. Nah, misal kita tadi pakai gambar apa bola. Nah, bola. Terus ini koordinat X-nya berapa? Misal kita mau X-nya ini 100, ini Y-nya 300. Ingat ya, cara nentuin koordinat di Pygame itu gini. Ya, ini X, ini Y, ini 0. Semakin ke sini itu berarti angkanya semakin kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini juga ke bawah juga sama. Nah, gitu. Jadi nanti kita main kira-kira. Main kira-kira. Kalau mau di sini berarti 2,2. Kalau mau di sini berarti berapa? Oh, 500, 300 kayak gitu. Ya. Kalau ini itu ukuran gambar panjang lebarnya 50, 50. Kita pakai satuannya pixel, ya, bukan satuan sentimeter, gitu. Ya, ini aku coba lagi. Aku mau nampilin bola, berarti ini eh, aku kasih ball gini aja. Nah, enemy, ini ball dot draw. Ya, nggak kelihatan, coba aku stop lagi. Nah, ini ya. Tadi ya kelihatan karena kita kegedean ini. Nah, kalau kita scroll nggak kelihatan. Kalau gini, nah kelihatan. Gitu. Oke, itu basicnya. Terus ini bekerja dengan banyak. Nah, kalau tadi maksudnya ada banyak, apakah kita akan bikin semuanya satu-satu? Enggak.
capek. Ya, kita pakai yang namanya looping bisa. Ya. Ini bentar. Langsung aja to the point. Lu mana? Gak ada codingnya? Enggak ada. Ada. Pakai ini aja deh. Nih. Jadi eh, ini untuk nampilin bola, platform, kodenya sama. Ya. Intinya dia parameternya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ini file gambarnya, ini koordinat XY, ini ukuran panjang lebar. Ya. Ini untuk bola sama platform. Ini ya. Ganti. Saja kan. Nah, ini bola, ini platform. Oh, ini raket X, raket Y. Nah, raket X, raket Y. Nah, balik lagi. Ini ya. Nanti yang embed ganti window ya. Tadi aku pakai window, sorry. Oke. Terus untuk mana tadi? Nah, untuk membuat musuh kita pakai looping ya. Ini ada looping ya kan? Looping, taruh looping. Nah, membuat musuh. Chess. Oke. Balik lagi. Ini hijau-hijaunya nggak usah diketik ya, biar nggak bingung. Atau mau gini saja nggak apa-apa. Sebagai catatan, nggak apa-apa. Oke. Ini nanti di hmm, fill kita pakai dulu nggak ya? V-nya nggak usah dulu deh, nggak apa-apa. V-nya nggak usah dulu. Oke. Ini untuk nampilin monster, kita pakai looping. Baik lagi. Nah, ini ya. Coba jalan ya. Nah, oke ya. Jadi ini nanti ditaruh di bawahnya class picture. Terus ini untuk nampilin monster, aku pakai variable m for m in monster. Tapi ini belum bisa gerak loh ya. Ini baru kita nampilin doang. Oke. Ya, aku kasih kotak biar teman-teman nggak bingung. Yes. Nah, oke, aku screenshot. Nah, aku screenshot. Eh, mana ini? Ini. Oke, aku kirim ke chat. Terus jangan lupa tadi raket X sama raket Y. Mana tadi? Nah, ini ya. Ya, aku kirim ke chat. Yuk, semuanya saya screen aja. Ini udah berarti kita selesai. Raket X, raket Y jangan lupa ditambahin ya. Yang tulisan hijau-hijau gak usah diketik apa-apa. Itu cuma saja. Kalau teman-teman bingung.
Dia variabel Raffi ya, jadi dia nggak usah pakai kutip. Ini kutipmu sampai platform aja ya, kutipmu sampai nah, kutipnya sampai platform aja. Nah itu dihapus. Nah sampai situ aja.
Coba klik ini, Raffi. Ini nih yang ini. Klik, ada. Oke. Enemy PNG, enemy platform. Typo, typo. Plat, platform. From, from. Ini loh. Punyamu from, Raffi. Punyamu from, tapi ini form. Form, from. Tidak. Ayo, mulai lagi. Nggak usah diupload lagi, nggak usah diupload. Di close aja ini, Raffi. Ya, di close aja. Nggak usah upload lagi. Nah, iya langsung mulai. Di bawah sini masih kurang, Raffi. Ya. And picture is not defined. Apa ini? Coba dimulai lagi ya, Pak. Bisa nggak? This is not callable. 554. 55 coba kebuka. For M in monsters. This is not callable. Hmm. X start Y count 9 monsters. Project inventory Y start Y. Keluar dari halaman. Di sini tuh tadi ada Game display update sama apa sih namanya satunya? Jamtik. Kenapa dihapus? Di bawah ball.drop itu ada dua kode lagi, ya. Itu yang bikin ngehang, ya. Keluar dari halaman aja, ya muat ulang. Dua baris yang di bawah jangan dihapus ya, Bapak ya. Nah, ini batunya ada double, ini batunya hapus satu. Nah, oke. Nah, ini kenapa gak tampil? Hmm, kejar. For I, ini hmm, for I, oke. For J in picture, X 50 monsters akan count minus satu. Ini benar. Potong draw. Hmm, kenapa nggak tampil ini? Coba naik Bapak. Naik picture area. Bawah dikit, bawah dikit. Lagi. Window split asal image server ya. Make image file name.
Hmm, apa ini ya? Coba ke bawah, ke bawah. Hmm, Long Nine Monsters. Hmm, Y, start Y, X, start X. G, picture, enemy PNG. X, Y, 50-50, monsters, and count. Untuk penampilan monster, apa kodenya ada jam tick pagi display update ini dapat. Coba kelas picture, pengen lihat. Bapak, kelas picture. File name XY with a super init XY with a color known image by game image lo file name. Window please have image save. Baik. Ini ganti pakai titik. Ya, coba mulai. Nah, sip, oke. Rendernya ya kelihatan gambar kamu kegedean. Coba di zoom out ini ya, titik tiga. Ini ada titik tiga, pojok kanan atas. Nah, dikecilin ini view-nya. Zoom-nya dikecilin. Terus nanti coba di-run lagi. Ya, di-run lagi. Kalau udah di-run lagi. Nah, oke ya, sip. Oke, satu orang sudah, teman-teman. Yang lain gimana? Name platform is not defined apa ini? Plat- platform apa platform? Ini ganti, ganti, ganti. Ini nih. Ini yang diganti, ini yang diganti. Platform. Plat, platform, bukan platform. Nah, yuk mulai lagi. Nah, oke, sip. Yuk, tiga beberapa menit, teman-teman ya. Aiman nih. Hey, G, ini typo diganti. Hey, G, HT. Dua-dua, dua-dua, bukan dua tiga, dua-dua, baris dua-dua. HT, bukan TH. Nah, yang mulai lagi. Mana lagi, naik lagi. Nah, ini nggak usah pakai koma. Nah, yang mulai lagi. Taket, taketnya gambar kedua diketik. Gambar terakhir yang besar diketik ya, Aiman ya. Oke. Aku tadi nge-share gambar yang terakhir, Aiman, itu belum kamu ketik. Coba diketik dulu. Gambar terakhir diketik dulu.
Tambahinnya bukan di bawah, Iman. Bukan di bawah. Kamu lihat kotak aku, atasnya apa, bawahnya apa. Naruhnya di situ. Yang aku kotak yang kamu tambahin, terus lihat atasnya apa, bawahnya apa. Jadi jangan asal ditempel. Sampai diperhatikan posisinya. Oke, kalau udah coba dimulai, masih ngeheng. Racet, ini raket. Nah, ngeheng. Kenapa ngeheng? Karena kamu pakai loopingnya 2 kali. Gamenya 2 kali. Oke, di stop dulu. MB-nya diganti window ke bawah. Ganti window. Window. Terus ke bawah lagi. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Bukan semua. Yang aku coret aja. Yang aku coret aja. Ini sama ini. Oke ya. Saya coba dimulai. Kalau Aiman sudah, berarti kita selesai. Ya, dimulai. Bisa ya. Sip. Oke. Dan teman-teman pas setengah 9 ya. Yang buat yang belum aku cek, sorry ya. Karena waktunya udah habis. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita lanjutin minggu depan aja. Oke, ini aku izin stop saya semuanya. Oke, aku langsung pamit aja teman-teman. Karena habis ini aku langsung ada kelas. Jadi terima kasih yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi next week. Hari dan jamnya sama ya. 1 jam 7 malam. Aku Denny izin pamit teman-teman. Sampai jumpa next week ya. Bye-bye. Thank you so much.